Shalom saudara, suatu hari Gereja Bala Keselamatan India mendapat jatah pelayanan ke rehabilitasi kusta di sebuah desa di India. Misi itu dipimpin oleh seorang kapten, namanya Kapten Shaw. Melihat orang-orang menderita kusta, Kapten Shaw begitu berbelas kasihan. Apalagi ketika dilihatnya ada 3 orang berbadan besar, namun tangan dan kakinya diikat. Kapten Shaw berkata, "Lepaskan ikatan itu. Sangat berbahaya. Selain mereka adalah penjahat, mereka adalah penderita kusta yang kronis." Jawab para penjaga rehabilitasi itu, "Tolong lepaskan," kata Kapten Shaw memohon. Setelah dilepaskan, Kapten Shaw membersihkan luka di perkel kaki mereka. Dan para medis mengobati luka-luka mereka tanpa merasa jijik. Setelah larut malam, para medis dan Kapten Shaw beristirahat di ruangan lain. Kapten merasa sedikit cemas karena istri dan buah hatinya tidak diajak ke pelayanan di desa itu. Kecemasan Kapten semakin menjadi ketika pagi hari ketiga penjahat yang berpenyakit kusta itu menghilang. Pagi itu juga Kapten langsung tancap gas pulang ke rumahnya dan mendapati ketiga penjahat itu tidur di depan pintu gerbang rumahnya. "Apa yang kalian lakukan?" Penjahat itu berkata, "Kami menjaga dan memastikan bahwa ibu Kapten aman dan baik-baik saja." Penjahat itu tahu bagaimana berterima kasih kepada Kapten Shaw yang sudah merawatnya dengan belas kasihan. Saudara dikasih Tuhan, bukankah kita juga pemberontak di hadapan Tuhan? Bukankah kita juga penjahat di hadapan Tuhan? Apakah yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan kita? Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, kita harus memberikan persembahan yang baik. Mengapa? Karena kita hidup karena kemurahan Allah. Kita sudah bicara tentang kemurahan Allah dalam pasal 11 kitab Roma. Dalam pasal 11 ayat 31 misalnya, kemurahan Allah selalu dibandingkan dengan ketidaktaatan. Pemberontakan kita disandingkan dengan kemurahan hati Allah. Allah tidak menghukum kita yang memberontak kepadanya. Itulah alasan mengapa kita mempersembahkan tubuh kita. Dalam Yohanes 8 kita mendapatkan cerita nyata seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan itu berbuat melawan hukum Taurat dan vonisnya adalah dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Namun apa kata Tuhan Yesus? Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Ini adalah contoh kemurahan Allah. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik. Karena hidup ini adalah karena kemurahan Allah. Yang kedua, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik? Karena ini adalah ibadah yang sejati kepada Allah. Dalam terjemahan lain, kata ibadah adalah persembahan rohani. Jadi kalau kita simpulkan, maka persembahan kita adalah penyembahan rohani kita. Dalam ibadah ada penyembahan, ada pula persembahan. Persembahan kita menyatakan seberapa dalam penyembahan kita. Penyembahan kita menyatakan ketulusan atau kualitas persembahan kita. Mari kita bahasakan dengan sederhana. Penyembahan adalah apa yang paling bernilai dalam hidup kita. Sedangkan persembahan adalah seberapa yang rela saudara dan saya berikan kepada Allah. Disitulah kadang kita tidak rasional. Di mana letak tidak rasionalnya? Di sini. Kita sering memberi persembahan, namun bukan yang paling bernilai dalam hidup kita. Itulah alasan mengapa Paulus memilih kata, "Persembahkanlah tubuhmu." Karena semua orang menganggap tubuhnya lah yang paling bernilai. Pada waktu itu, mungkin filsafat seni dan budaya adalah kebanggaan mereka. Dan itulah yang mereka persembahkan kepada dewa mereka. Sedangkan orang Kristen, apa yang mereka persembahkan sebagai bukti penyembahan mereka kepada Tuhan? Tubuh, itulah yang dikehendaki oleh Allah sebagai persembahan yang sejati. Ada 3 ciri persembahan tubuh yang merupakan ibadah yang sejati, yaitu hidup, kudus, dan berkenan. Persembahan yang hidup artinya persembahan tubuh kita bukanlah seperti binatang perjanjian lama yang dikorbankan di atas altar, mati dan tidak bisa dikorbankan lagi. Bukan.
melainkan yang terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Juru Selamat kita yang telah berkorban bagi kita. Itulah arti persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus artinya persembahan tubuh kita sudah dipisahkan khusus bagi Allah. Itu berarti kita berjalan ke arah pengalaman penyucian dengan meninggalkan kecemaran dalam hidup kita dan berjalan dalam ketaatan kepada Juru Selamat kita. Persembahan yang terakhir sifatnya adalah berkenan kepada Tuhan. Artinya persembahan tubuh kita menyukahkan hati Tuhan. Sama seperti Allah mencium bau harum dalam perjanjian lama. Demikian dari apa yang kita katakan, pikirkan, kerjakan, mendatangkan keharuman bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.